Humayyah berdiri perlahan. Wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata yang tertahan sejak tadi. Tanpa sepatah kata, ia berbalik pergi, menahan Ishak di tenggorokannya. Aku refleks hendak mengejarnya, namun Nadia bergerak cepat, berdiri menghadang. Mas Khalil, jangan lari dari tanggung jawab. Aku menuntut kepastian sekarang juga. Ia melempar amplop hasil pemeriksaan dokter ke arahku. Kertas itu jatuh tepat di kakiku. Terasa lebih berat daripada sekadar kertas. Kalau Mas masih mempertahankan Humayyah, aku akan membawa semua ini ke markas militer. Biar atasan Mas tahu siapa sebenarnya Khalil. Ancamnya dingin. Ruangan terasa seperti neraka. Kehangatan yang selama ini menyelimuti rumah seolah terbakar habis, digantikan bara amarah dan rasa malu yang menyengat. Semua yang kurasakan semalam, kedamaian, kebersamaan, bahkan percikan rasa untuk Humayyah, lenyap begitu saja. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu, tatapan semua orang menekan dari segala arah. Dunia yang baru saja terasa utuh kini runtuh dalam sekejap. Nadia pergi dengan langkah pasti, meninggalkan aroma ancaman dan amarah di udara. Pintu depan tertutup dengan dentuman pelan, namun gema kepergiannya masih mengguncang dada. Aku segera berbalik, mencari sosok yang sejak tadi hanya diam menahan luka. Humayyah. Ia sedang di kamar, menyiapkan pakaian dengan gerakan cepat, namun teratur. Koper besar terbuka di lantai, pakaian lipat demi lipat dimasukkan tanpa suara. Humayyah, panggilku lirih. Suaraku sendiri terdengar asing, seperti keluar dari orang lain. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Wajahnya pucat, namun tatapannya tetap tenang, begitu tenang hingga menyesakkan dada. Mas Khalil, tak apa, ucapnya pelan namun tegas. Aku pulang saja dulu ke rumah orang tuaku. Mas, selesaikan semua ini dengan kepala dingin. Tidak apa-apa jika hubungan kita berakhir di sini. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti bilah tajam menembus jantungku. Hati ini perih, panas, seperti terbakar dari dalam. Bagaimana mungkin ia bisa berkata seikhlas itu sementara aku yang jelas-jelas menyakitinya hanya bisa berdiri membisu? Humayyah, saya antar, ya, ucapku, hampir seperti permohonan. Ia menggeleng, senyum tipis terlukis di wajahnya. Tak usah mas, saya sudah pesan travel, sebentar lagi akan menjemput tubuhku terasa lunglai, seolah seluruh tenaga tersedot keluar. Aku hanya bisa menatapnya yang perlahan menutup koper, menarik resleting dengan suara berdesis yang terdengar seperti perpisahan. Tak lama, suara klakson terdengar di luar. Travel yang ia pesan telah tiba. Humayyah meraih kopernya dan menariknya keluar kamar. Aku mengikuti langkahnya dengan kaki yang terasa berat seperti terikat. Di ruang tamu, ibu hanya duduk diam, wajahnya redup. Air mata menetes pelan di sudut matanya, namun ia tak berkata apa-apa. Ayah berdiri tegak di sampingnya, tatapannya dingin dan penuh kekecewaan. Saat Humayyah melewati mereka, ibu hanya menunduk, menahan isak yang tak sanggup diucapkan. Ayah menoleh padaku, sorot matanya bagai pisau. Puas kamu sekarang? Katanya singkat, tajam, dan menohok. Aku tak mampu menjawab. Kata-kata ayah itu terasa seperti vonis, menelanjangi kesalahan yang selama ini kucoba sembunyikan. Humayyah melangkah keluar, menuruni teras dengan tenang. Aku berdiri di ambang pintu, hanya bisa memandang punggungnya yang kian menjauh. Tak ada kemarahan dalam geraknya, hanya keteguhan yang menghancurkan pertahananku. Pintu mobil travel terbuka. Ia menoleh sejenak, menatapku untuk terakhir kali. Tatapan itu penuh makna, bukan kebencian, bukan amarah, hanya luka yang dalam dan penerimaan yang menyakitkan. Lalu pintu tertutup, dan mobil itu melaju, membawa serta perempuan yang tanpa kusadari telah menumbuhkan cinta di dalam hatiku. Aku tetap berdiri di teras, mematung. Rumah yang semalam penuh tawa kini terasa hampa. Dingin, seperti tak lagi memiliki jiwa. Dalam keheningan itu, penyesalan menyusup ke setiap sudut kesadaranku. Ketika cinta mulai tumbuh pada Humayyah, saat aku akhirnya mengakui betapa berharganya kehadirannya, justru saat itu pula aku kehilangannya. Kehilangan sesuatu yang mungkin tak akan pernah bisa kutemukan lagi dimanapun.
Seandainya aku mendengar peringatan ayah sejak awal. Seandainya aku tak mengabaikan isyarat kebaikan yang selalu ditunjukkan Humayyah. Mungkin keluarga ini akan tetap utuh. Mungkin aku akan mengenal kebahagiaan yang sesungguhnya. Kini semuanya telah berantakan. Nadia pergi meninggalkan ancaman dan kebingungan. Humayyah pergi dengan hati yang mungkin telah kubuat remuk. Aku terjatuh di sofa, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja menutup. Di dalam kepala, dua pertanyaan berputar tanpa henti, menghantam seperti gelombang pasang. Apakah benar anak yang dikandung Nadia adalah anakku? Dan apakah Humayyah benar-benar akan meninggalkanku selamanya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menyesakkan dada, tanpa ada jawaban, selain rasa sesal yang semakin menelan seluruh diriku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang kacau. Ini akan selesai. Pasti selesai, ucapku dalam hati, meski keyakinan itu terasa rapuh. Bayangan wajah Humayyah semalam kembali memenuhi kepalaku. Mata teduhnya, senyum lembutnya, ketulusan yang tak pernah menuntut apapun, semua begitu jelas. Seorang bidadari yang seharusnya kurawat, tapi justru kuhancurkan dengan kebodohanku sendiri. Baca selengkapnya kisah ini di KBM App. Judul, Komandan, Aku Tak Mengejar Seragam. Penulis, Noor Malaila.